dari kelompok 7 akan memperkenalkan perusahaan kami yaitu Soulcraft. Pertama-tama kita kenalkan dulu founder-founder yang membangun dari perusahaan Soulcraft ini. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ningganis, NPM 230310110137. Selanjutnya ada saya, Citra Dewi Anjaswari dengan NPM 230310110157. Kemudian yaitu ada Soulscribe. Soulscribe ini merupakan perusahaan yang kita buat di mana Soulscribe ini menggabungkan dua elemen penting. Yang pertama yaitu soul yang mewakili jiwa manusia, inti dari spiritual dan kemanusiaan, dan kata craft yang merujuk pada keterampilan dan seni pembuatan produk yang bermakna. Nama ini itu mencerminkan filosofi bahwa produk-produk yang dibuat oleh perusahaan ini seperti Quranic Jar bukan sekedar barang, melainkan karya yang dirancang untuk menyentuh jiwa dan memperkaya kehidupan spiritual seseorang. Nah, Soulscraft berupaya untuk menjalin hubungan yang dalam antara manusia dengan produk spiritual, menjadikan setiap produk sebagai alat untuk merenung, berdoa, dan menghubungkan diri dengan yang di atas. Nama ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keunggulan dalam pembuatan produk yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Kemudian ada who we are. Yang pertama, why. Kenapa kita membuat produk Al-Quranic Care? Yang pertama yaitu untuk memudahkan mereka yang jarang membuang Al-Quran tetap terhubung dengan ayat-ayat suci dan mereka yang hilang pegangan hidup. Produk ini itu memberikan akses mudah ke inspirasi dan ketenangan, membantu orang merasa dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan mereka meski dalam kesibukan. Apa yang kita buat yaitu perusahaan kami itu menggabungkan seni dan spiritual dan mencerminkan tujuan untuk menciptakan produk yang memperkuat hubungan rohani. Sebagai startup, Soulscraft ini cocok karena mengisi kebutuhan pasar akan produk yang memadukan keindahan visual dengan makna spiritual, tetapi tetap menginovasi dan relevan dengan tren spiritual modern. Kemudian how. Jadi, bagaimana Soulscraft ini mengatasi problem seseorang itu dengan seseorang yang merasa sulit terhubung dengan Al-Quran melalui produk Quran Jar yang memberikan cara mudah dan praktis untuk tetap terinspirasi dan mendapatkan tenangan rohani dalam kehidupan dan menyediakan akses cepat ke ayat Al-Quran dalam format yang menarik dan mudah diakses. Selanjutnya ada konteks. Jadi kita membuat produk Quranic Jar itu karena dilatar belakangi dengan zaman sekarang itu banyak masalah yang terjadi ketika orang merasa sulit untuk menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara teratur karena kesibukan mereka. Selanjutnya ada problemnya, masalah dengan aplikasi Al-Quran di smartphone seringkali menyertakan iklan serta notifikasi yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama mereka yaitu membaca Al-Quran. Selanjutnya ada alternatif sebelum adanya Quranic Jar yaitu aplikasi Al-Quran di smartphone, buku saku Al-Quran, dan pengajian. Selanjutnya customer yang akan kita jangkau yaitu pekerja kantoran, mahasiswa, dan orang yang sering menghadapi masalah. Selanjutnya ada emotional impact. Itu banyak orang yang merasa tertekan, kehilangan koneksi spiritual, perasaan tidak tenang, dan kekosongan spiritual. Selanjutnya ada quantifiable impact. Itu dengan menggunakan Quranic Jar, pengguna dapat dengan mudah mengakses ayat-ayat Al-Quran setiap hari, bahkan dalam kesibukan mereka. Selanjutnya ada alternatif saat coming. Dari Quranic Jar ini, penyebab utama nanti bakal banyak orang yang
menghilangkan kebiasaan ini karena penyebab utamanya yaitu gaya hidup yang sibuk dan kurangnya waktu yang membuat mereka untuk sulit untuk membangun kebiasaan mereka secara rutin. Kemudian ada problem interview and survey result. Nah, kita itu melakukan interview melalui pengiriman Google Form kepada eh, calon-calon customer yang ingin kita eh, dapatkan, di mana kita memperoleh 35 narasumber di mana 52,9% itu sangat tertarik terhadap produk kami dan 44,1% itu tertarik terhadap produk kami dan 2,9% itu tidak tertarik kepada produk kami karena tidak tertarikannya itu karena customer itu tidak mengetahui secara dalam atau secara spesifik produk apa yang ingin kita gunakan. Kemudian ini adalah statistika dari eh, hasil survei yang kita lakukan, di mana pada customer itu menginginkan bahwa produk yang kita ingin jual, yaitu Al-Quran Jer, itu memiliki harga kurang dari 50.000. Selanjutnya ada market size estimation. Yang pertama ada TAM. TAM sendiri adalah total addressable market. Jadi target pasar secara keseluruhan kita ambil 237,53 juta jiwa umat muslim di Indonesia. Data ini kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada SAM. SAM sendiri yaitu Serviceable Available Market, yaitu target pasar yang bisa kita jangkau dari usia 14 sampai 44 tahun. Kemudian ada SOM, Serviceable Obtainable Market, yaitu target pasar yang benar-benar spesifik yang akan membeli produk dari kita, yaitu orang yang depresi dan kehilangan arah hidup. Kemudian ada customer persona. Kita itu memilih Ria Ricis sebagai customer person dari produk kami, di mana Ria Ricis itu seorang konten kreator dan YouTuber populer di Indonesia yang kini tengah menjalani kehidupan sebagai single parent, di mana beberapa waktu yang lalu Ria Ricis itu mengalami masalah dengan em, kehidupan berumah tangganya. Nah, di mana eh, dengan adanya produk kami itu, goals yang ingin kita dapatkan yang pertama yaitu mendapatkan kedamaian dan ketenangan batin di tengah berbagai masalah hidup. Yang kedua yaitu mendapatkan solusi spiritual yang dapat membantu mereka untuk menemukan makna pegangan hidup. Dan yang ketiga yaitu menemukan produk yang bisa memotivasi mereka untuk lebih dekat dengan ajaran Islam, khususnya melalui Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu menemukan sesuatu yang praktis dan dapat membantu dalam perjalanan spiritual meskipun dalam situasi yang sulit. Dan yang kemudian yaitu ada fluctuation, di mana kehidupan arah hidup dan bingung memulai perjalanan spiritual untuk menemukan ketenangan. Dan yang kedua yaitu untuk sulit berfokus pada hal-hal positif dan religius di tengah tekanan hidup yang berat. Yang ketiga yaitu tidak ada produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendekatkan diri kepada agama. Dan yang keempat yaitu kesulitan menjaga konsisten dalam membaca Al-Quran karena beban emosional dan mental. Dan yang terakhir yaitu kurangnya bimbingan spiritual yang personal dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari fluctuation ini diharapkan dengan adanya produk kami yaitu Quranic Gel dapat merealisasikan goals-goals yang ingin kita capai. Selanjutnya ada value proportion canvas. Untuk yang pertama ini bagi kami sebagai founder Soulcraft, yaitu ada
gain creator, yang kedua ada produk service, yang ketiga ada painkiller. Untuk yang gain creator sendiri, Quranic Jar itu menawarkan ayat-ayat yang dikelompokkan berdasarkan emosi yang menjadikannya lebih praktis bagi pengguna. Selanjutnya ada produk service yang kita tawarkan yaitu Quranic Jar. Terus ada painkiller itu desain yang estetis dan portable, membuatnya itu praktis dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada pain job span untuk para customer. Yang pertama ada gains, yaitu pelanggan akan merasa sulit menemukan ayat-ayat yang relevan dengan perasaan atau situasi yang dihadapi, seperti saat sedang sedih atau gelisah. Yang kedua ada jobs, melampiaskan kepada orang lain dengan kemarahan atau kegelisahan yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pain, rasa sakit saat menghadapi masalah adalah kehilangan kontrol dan kebingungan emosional. Nah, tanpa solusi yang jelas dan kecemasannya itu akan meningkat. Kemudian ada solusi. Yang pertama yaitu describe your solution, di mana yang pertama yaitu ayat-ayat yang dikelompokkan berdasarkan emosional seperti sedih, senang, membantu pelanggan itu menemukan ketenangan dan motivasi sesuai dengan apa yang pelanggan alami saat itu. Dan yang kedua yaitu ayat-ayat yang dikelompokkan berdasarkan emosi ini dapat menjadikan lebih praktis bagi pengguna untuk melihatnya pada saat-saat kesulitan. Dan yang kemudian yaitu ada benefit of your solution. Jadi benefit apa yang diperoleh oleh customer dengan adanya produk kami, yaitu yang pertama yaitu hati mereka itu menjadi lebih tenang saat membaca Quranic Jar, dan yang kedua yaitu lebih dekat dengan Allah, di mana nanti setelah dia dekat dengan Allah dapat memotivasi mereka dalam menghadapi masalah yang telah customer hadapi saat itu. Selanjutnya ada competition dari analis. Kita mempunyai pesaing-pesaing yaitu perusahaan Quranic Jar, Blooming Your Days, dan perusahaan kami sendiri. Kami bandingkan dari segi benefit produk, yaitu perusahaan Quranic Jar produknya itu mengandung unsur agama Islam dengan berbahasa Inggris. Selanjutnya di perusahaan Blooming Your Days itu mereka mempunyai produk yaitu Kojar, tidak mengandung unsur agama, berbahasa Indonesia dan Inggris. Dan di produk kami sendiri dari Soul Crave itu Quranic Jar mengandung unsur agama Islam dan berbahasa Indonesia. Jadi dari segi benefit harga dari perusahaan Quranic Jar sendiri harganya itu lebih dari Rp300.000. Sedangkan di Blooming Your Days menawarkan harga di atas Rp60.000, sedangkan kami sendiri dari perusahaan Soulcrave akan menawarkan harga Rp50.000. Selanjutnya dari benefit banding channel dari perusahaan Quranic Jar itu mengunggulkan eksklusivitas dan kemampuannya menjangkau audiens global. Produk yang diproduksi di luar negeri itu menyasar konsumen yang mencari produk premium dan bernuansa internasional. Selanjutnya dari perusahaan Blooming Your Day itu uh, produknya berfokus pada pesan-pesan inspiratif dan motivasi umum yang bisa diterima oleh siapa saja terlepas dari latar belakang agama. Dari perusahaan kami sendiri, Soul Crave itu menonjolkan kesederhanaan dan selaras dengan kesan spiritualitas dan tenang dan tidak berlebihan namun tetap memiliki nilai estetika. Selanjutnya dari benefit segi packaging dari perusahaan Quranic Jar sendiri itu estetik dan Quranicnya itu terlipat. Sedangkan di Blooming Your Day itu juga estetik, namun quote-nya itu juga terlipat juga. Di perusahaan kami, Soulcrave, produk kita akan kami bikin minimalis lagi dan Quranicnya itu akan terlipat secara kecil dan estetik. Kemudian yaitu adanya problem, yaitu pesaing, di mana problem kita terhadap perusahaan-perusahaan pesaing kita yang pertama yaitu pesaing itu sudah memiliki merek yang kuat, kemudian toko online yang rutin buka dan aktif dalam promosi online sehingga memiliki pelanggan yang tetap dan jangkauan pasar yang luas. Kemudian solusinya yang pertama yaitu kita
kan ciri khas dari produk kita berbeda dengan produk-produk pesaing lainnya. Yang kedua yaitu memperkuat branding dengan mengoptimalkan media sosial yang secara konsisten. Kemudian ada existing alternatif, yaitu produk kita akan fokus pada keunikan produk yang membedakan dari pesaing seperti desain, estetika yang eksklusif, penggunaan bahan premium dan berkualitas tinggi, dan konsisten konten spiritual yang lebih mendalam secara personal. Kemudian yaitu ada key metric. Yang pertama kita akan memahami konten Quranic Jar yang paling diminati, kemudian kita merentesi pelanggan, dan kemudian yang ketiga yaitu mengatur engagement media sosial agar media sosial yang kita buat itu lebih terjangkau dan terhadap customer-customer. Yang selanjutnya yaitu unique value proposition. Yang pertama yaitu menyediakan akses yang mudah dan inspiratif, dan yang kedua yaitu menggabungkan kualitas tinggi dan keindahan visual dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu hing level konsep. Yang pertama yaitu mengembangkan strategi inovasi produk, dan yang kedua yaitu menetapkan segmen target pasar yang jelas. Selanjutnya yaitu ada unfair advantage. Yang pertama yaitu memiliki citra brand yang kuat, unik, sebagai produk yang menggabungkan keindahan estetika dengan kedalaman spiritual. Dan yang kedua yaitu jaringan distribusi yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah channel. Nah, channel yang kita gunakan untuk mempromosikan produk kami yang pertama yaitu melalui Instagram, berupa Instagram Reels atau postingan ataupun IG Story. Yang kedua yaitu TikTok, di mana kita akan branding perusahaan kami dengan membuat konten-konten yang lebih kreatif dan beragam. Yang ketiga yaitu menggunakan Shopee. Dan yang selanjutnya yaitu adalah customer segment, di mana yang customer segment atau jangkauan customer yang ingin kita jangkau yang itu yaitu pekerjaan kantoran, yang kedua mahasiswa, yang ketiga orang yang sering menghadapi masalah, kemudian ada early adopter, di mana kita akan melakukan kolaborasi dengan yang influencer yang spiritual untuk memperkenalkan produk kita kepada pengikut-pengikutnya. Dan yang kedua yaitu menawarkan berbagai diskon banding untuk langkah awal, di mana nanti kita mungkin saja akan melakukan penawaran Quranic Care yang produk kami dengan tasbih ataupun barang-barang sejenisnya. Kemudian yaitu ada cost struktur. Yang pertama yaitu biaya tetap, dan yang kedua yaitu biaya variabel seperti bahan baku, kemasan, promosi, dan yang ketiga yaitu biaya produksi seperti peralatan alat tulis yang kita gunakan dalam membuat produk. Yang keempat yaitu biaya transportasi atau pengiriman. Dan yang selanjutnya yaitu revenue stream. Yang pertama yaitu melakukan penjualan lewat Shopee dan melalui penjualan lewat Instagram. Selanjutnya ada MVP validation. Yang pertama itu MVP dari perusahaan kami yaitu Quranic Jar adalah produk minimalis yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan dikelompokkan berdasarkan berbagai kondisi emosional manusia. Selanjutnya, berapa lama kita menguji dari MVP tersebut? Kita laksanakan dalam waktu 1 hari. Dan target kita itu adalah individu yang sibuk dan ingin terhubung dengan Al-Quran seperti kerabat atau teman. Selanjutnya, cara kita mendapatkan audiensnya itu kita akan menjangkau target audiens untuk tes Al-Quran Jar ini secara langsung. Jadi kita akan mendatangi para calon customer ini secara langsung untuk menguji dari produk kami. Selanjutnya, apakah dari customer tersebut itu akan membeli? Kita yakin bahwa pelanggan yang membeli karena desain minimalis dan pengelompokan ayat berdasarkan emosi memberikan nilai tambah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mereka akan membayar dengan harga yang kami harapkan. Itu kami bisa yakin
pelanggan akan membayar harga dengan harga yang kami harapkan karena mereka itu merasa nilai yang kami tawarkan oleh Quranic Jar ini sebanding dengan harga tersebut. Nah, selanjutnya ada apakah customer ini akan membeli ulang produk kita? Kami yakin iya karena pelanggan membeli Quran ini karena untuk sebagai kado untuk diri sendiri ataupun eh, ribai karena sudah pernah dibaca atau mau lihat versi yang terbaru lagi. Selanjutnya ada customer akan merekomendasikan kepada orang-orang yang lain. Kami rasa itu akan direkomendasikan kepada oleh customer karena Quranic Jar ini em, ada manfaat spiritual tersendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari MVP validation ini, kami rasa produk kami akan terjual banyak sesuai yang kami harapkan dengan harga yang kami harapkan juga karena dari uji tersebut pelanggan itu menjawab sesuai yang kami inginkan dengan seperti membeli dengan harga yang kami inginkan, menawarkan kepada orang lain dan membeli ulang produk Quranic Jar yang kami produksi. Selanjutnya ada realization atau insight. Itu masih ada beberapa mahasiswa yang menganggap uh, Quranic Jar ini masih mahal. Selanjutnya kita akan membuat inovasi baru dan mungkin dengan mengeluarkan produk versi bahasa Inggris agar produk itu lebih bervariatif lagi. Kemudian ini ada suatu eh, desain untuk packaging yang dari Quranic Jar, di mana nanti akan dikelompokkan berdasarkan warna. Jadi yang pertama yaitu bersyukur nanti akan berwarna eh, kuning. Jadi kertasnya nanti akan berwarna kuning. Kemudian jika bahagia nanti kertasnya itu akan berwarna orange. Kalau sepi akan berwarna biru dan takut, khawatir akan berwarna hijau, sedangkan sedih nanti akan berwarna biru tua atau navy, dan untuk emosi marah itu akan berwarna merah. Dengan dikelompokkan seperti ini diharapkan customer itu lebih mudah dalam membaca Al-Quran versi Quranic Jar pada produk kami. Dan sehingga customer itu dapat memiliki motivasi untuk hidup dan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, selanjutnya ada tim composition dari perusahaan Soulcraft. Yang pertama ada CEO dengan saya sendiri, yakni Citra Dewi Anjaswari. Kemudian ada COO, yaitu Mutiara Rengganis. Oke, sekian dari perkenalan perusahaan Soulcraft kita dan pemaparan produk dari Quranic Jar. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.